pada episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang relevan nih sama mahasiswa, yaitu gimana sih cara kita nyimbangin waktu antara waktu untuk kuliah dan organisasi. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi, yaitu Ratmana. Hai Ratmana. Hai, kita sama Kamila, makasih ya udah ngundang aku untuk podcast hari ini. Kalau boleh tahu, Ratmana nih lagi ikut organisasi nggak ya? Kalau aku sekarang lagi ikut dua organisasi. Itu yang pertama ikut Semaka, aku bagian paduan suara, sama ikut kreasi, aku bagian pengabdian masyarakat. Itu tidak mengganggu waktu kuliah kamu, Ratmana? Enggak sih, karena kebetulan yang kreasi itu mereka tuh kalau aktif, tapi kalau aktifnya itu di jam-jam bukan jam-jam tertentu sih, tapi kayak di hari-hari yang emang benar-benar bisa direncanain dari jauh-jauh hari gitu. Kalau Semaka kan emang ada latihan rutinnya, jadi gitu. Jadi ada emang waktunya gitu ya? Ya, ada waktunya. Kalau boleh tahu di psikologi ada ujian praktik gitu nggak sih, Ratmana? Di psikologi juga sama, ada ujian praktikumnya juga. Kalau ditanya juga apa ujian praktikumnya susah apa enggak, itu udah pasti susah, melelahkan juga pastinya. Menguras tenaga karena ada satu matkul praktik itu tuh yang belajar dari pagi sampai sore, kadang juga bisa lebih dari itu. Dari belajar Dari kegiatan kuliah kamu aja udah kayak capek banget kan? Ya, kenapa kamu bisa ikut organisasi gitu? Mungkin karena juga waktu itu emang tertarik di bidang organisasi itu, jadi aku ngambil itu. Dan juga ngambilnya kan aku nggak banyak ya, jadi satu organisasi satu bidang, jadi aku nggak banyak banget. Terus juga emang mungkin dibilang beruntung juga kali ya, jadi ngambil satu organisasi itu bidangnya itu nggak yang maksudnya nggak menguras tenaga banget sih gitu, jadi latihannya juga nggak yang Jadi banget. itu sesuai kemampuan kamu ya. Keren juga kamu. Terus Ratma pernah ini nggak, jadi misalkan nih lagi kuliah nih kan, terus tiba-tiba disuruh rapat, tuh Ratma bakal gimana? Kalau itu aku pastinya ini aku tetap mengutamakan pendidikan kuliah dulu sih. Baru nanti kalau udah deket-deket istirahat, aku baru ngubungin. Aku paling bisanya ke sana istirahat ya. Batas waktu juga sampai jam segini aku terterain, karena kan nggak mungkin kan kita rapat masih terus rapat padahal pendidikan yang itu juga udah mulai gitu, kita nggak bisa. Oh, jadi harus tetap pentingin kuliah dulu ya. Prioritas ya, Iya, Mas. betul. Keren banget tahu prioritasnya. Jadi kalau misalkan udah tahu prioritasnya begini, kira-kira kamu memang selalu punya waktu yang fleksibilitas untuk kegiatan kamu sehari-hari? Iya, yang pastinya aku emang di sini tuh berusaha untuk memfleksibelkan diri antara untuk pendidikan kuliah, untuk Organisasi. ya, sama kegiatan belajar sendiri juga, karena kita kan nggak mungkin belajar kuliah dari pagi tapi kita nggak mengulang lagi karena takutnya lupa kan. Sekarang kan gampang manusia itu banyak gampang lupanya, banyak salahnya, jadi belajar di Namanya juga manusia. Tapi Ratma pernah ini nggak, jadi misalkan nih lagi males banget nih, terus pasang alarm, nanti pokoknya jam segini harus udah mulai belajar gitu, pernah nggak? Aku pernah sih begitu, nggak masang alarm sih, tapi pokoknya udah ngeliat jam. Misalnya aku udah jam 7 itu habis ngaji, itu kan aku main HP dulu, nanti kalau misalnya udah jam berapa, misal jam 8 itu tuh udah aku mulai belajar, udah mulai megang buku atau dari PPT Ngulang-ngulang kembali. Oh, berarti kesadaran sendiri sih ya. kesadaran sendiri. Keren banget sih emang. Sih bisa. Emang intinya tuh dari masing-masing orang tuh emang harus tahu prioritasnya masing-masing ya untuk masa depannya gimana nanti kan. Harus tahu kesadaran sendiri juga, itu harus ditanam juga. Terus kira-kira dari organisasi kedua tersebut tuh hal apa yang bikin Ratmana jadi kayak pernah nggak ngerasain kayak ini ganggu waktu kuliah gue banget, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Iya, yang pastinya kayak gitu ya, namanya masuk organisasi ya, ada plus minusnya. Ya plusnya mungkin kita dapat pengetahuan yang di luar dari kampus, dari kuliah biasa kita. Cuma ya minusnya itu pasti kan namanya kayak gitu ada kegiatan lainnya gitu kan. Nah, pernah sih ngerasa kayak gitu karena kayak lagi pusing juga, lagi banyak praktek, banyak tugas juga, terus ini harus rapat, terus di grup kan
tahu sendiri ya kan, karena pada suka paham gitu kan, jadi kayak bingung kayak yang ini atas juga lagi pada ngomongin praktik, yang ini juga ngomongin rapat, jadi kayak aku pernah ngerasa ke-distract gitu. Akhirnya aku kadang kayak udah aku taruh HP, aku bodo amat gitu. Jadi yang penting aku udah tahu kalau bisa pada ulangan atau praktikum, ya udah aku udah, yang penting aku belajar aja gitu, aku bisa diatur lagi schedule-nya gitu. Oke. Intinya lo emang pendidikan dulu ya, Pasti. harus. Jadi selama ikut organisasi itu Ratmana udah berkontribusi apa aja? Kalau dana kontribusi ya aku ngikutin kegiatan aja ya, maksudnya kalau memang mereka butuh orang untuk, maksudnya ada proyek kerja gini-gini ya, kalau memang dibutuhkan orang gitu ya aku pasti jadi, maksudnya volunteer ya untuk ikut serta gitu sih biasanya. Keren banget tuh. Berarti inisiatif kamu tinggi ya. Keren. Emang sih harusnya mahasiswa tuh kayak gini ya nggak sih? Emang harus punya inisiatif dan tahu prioritasnya masing-masing. Kan Ratman kan ikut 2 organisasi ya. Terus kan yang kita tahu ya semua kuliah pasti kan punya tingkat kesusahan masing-masing kan. Ratman udah nggak sampai kayak lu sampai ngedrop nih, sampai sakit gitu, pernah nggak? Oh pernah, itu ada emang satu dua matkul emang, tapi parahannya satu matkul ini itu tuh bukannya menguras tenaganya, benar-benar itu bisa bikin nangis gitu. Karena benar-benar itu tuh kita selain ngapalin teorinya, kita juga harus praktik gitu loh. Juga udah diatur, maksudnya memang dari sananya tuh udah diatur begini-begini. Cuma yang paling bikin deg-degannya itu kan harus disepin. Kayak untuk pembagiannya, dan itu bukan kayak kita pilih sendiri kayak ini aku maunya yang A nih, yang itu maunya yang B gitu, tapi ini tuh juga jadi ya untung-untungan Jadi belum tentu yang kita mau dia gitu. benar. Dan karena tuh ya kalau lagi beruntung kita dapetnya dikit gitu ya, cuma apa bahasanya kayak membawa acara bawain tes gitu yang mudah, terus juga wasana katanya pembukaan segala macam itu yang sedikit gitu. Tapi pernah juga yang banyak itu, selain pembukaan tesnya itu, jadi semuanya itu benar-benar aku sendiri yang pegang itu benar-benar ngerasain itu berat banget. Kendalanya jadi di situ ya. Iya, kendalanya Tapi pernah nggak sih ngerasa gue salah jurusan nih, gue masuk fakultas psikologi kok jadi merasa salah jurusan ya gitu. Pernah nggak? sebenarnya pernah sih semenjak semester 4 ini kayaknya aku mulai merasa benar-benar kayaknya salah jurusan ya. Semester 3 kemarin tuh belum berasa, maksudnya masih kayak enjoy, mungkin karena offline juga gitu enak. Terus lama-lama semester 4 ini kayak mungkin banyak praktikum, teorinya juga bukan sembarang teori, jadi kayak udah mulai berat ya gitu. Kalau rasanya kalau kita juga nggak punya orang yang buat kita curhatin gitu, atau maksudnya berbagi cerita, itu tuh kayak mungkin bener-bener berat banget. Paling bisanya ujungnya nangis, kalau yaudah terima nasi besok gimana gitu aja. Lebih ke pasrah itu ya. Tapi jangan lupa sama usaha aja nggak sih? Kalau kan kamu dari jurusan psikologi nih, kira-kira nanti lulus harus jadi psikiater kah atau apa gitu? Kalau untuk masalah itu tuh tergantung kitanya sih, karena itu kan ada peminatannya ada 2, ada yang kesehatan kayak nanti buat jadinya seperti kayak psikolog, psikiater. Cuma untuk jadi psikolog, psikiater itu kita harus terus ke S2. Jadi harus sudah tahu resikonya kalau emang mau mau jadi benar-benar kayak begitu, kita tuh benar-benar nanti harus S2 gitu. Paling kalau mau aman ya itu sih ambil peminatan seperti HRD, sumber daya manusia gitu sih. Tapi tetap sih namanya zaman sekarang kan nggak bisa stuck di S1 aja ya. Ya jadi mau juga tetap dia S2. Tapi itu biasanya sih tergantung orangnya juga mau nerusin atau ya udah nggak apa-apa stuck di S1 aja sih. Intinya harus berkembang untuk pemahamannya itu ya guys. Kira-kira Ratna mau lanjut S2 atau gimana? Apa mau langsung kerja? Kalau untuk setelah lulus S1 mungkin aku nyari kerja dulu ya, buat sambil ngumpulin modal buat kuliah S2 gitu. Tapi kalau emang nggak bisa S2 ya nggak apa-apa, aku yang penting aku kerja, aku bisa bagian orang tua aku, itu udah aku udah syukur gitu, udah senang karena Sesuatu yang goals gitu ya. udah bisa capai cita-cita sendiri, itu udah paling penting sih. Yang penting juga jangan lupa kamu udah kerja, jangan lupa bagian orang tua sama nabung, karena kadang kita lupa kita udah kerja ngerasa kayak kita udah bisa apa ya udah
depannya juga. Kita kan juga maksudnya kan udah pasti nanti kita nikah juga kan segala macam juga. Udah itu harus disiapin dari sekarang. Betul. Oke, aku mau tanya juga nih, cara Ratmana untuk memanajemen uang itu kayak gimana sih? Kalau aku sih biasanya itu nabung sih, manajemen uang itu dengan nabung, jadi beli yang penting aja, jadi kalau enggak ya udah nggak aku beli gitu. Oke, mantap banget. Oke, Ini kita udah di penghujung acara kali ya. Ratmana punya tips nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih? Tips untuk ngatur waktu kah atau manajemen uang gimana gitu kan? Terus waktunya kan kita tuh harus, dia pertama itu harus memprioritaskan mana yang benar-benar kita harus prioritaskan, antara pendidikan, organisasi dan lain-lain itu harus benar-benar kita utamakan yang mana gitu. Terus kalau tapi juga jangan lupa untuk berusaha, maksudnya kalau kita masih bisa menjalannya sampai bisa aja ya udah jangan dipaksain. Kalau sama manajemen uangnya kita harus nabung sih, jangan lupa nabung, karena itu penting. Oke, sampai sini dulu ya podcast kita hari ini. Makasih buat Ratmana yang udah mau nyempetin waktu buat datang di podcast kita. Sampai bertemu lagi lagi di Fun Podcast selanjutnya. Bye.